sebenarnya sinyal atau sentimen negatif di market terkait tapering ini sedikit mereda ya, sedikit melemah. Karena memang kita lihat sebelum Delta outbreak mencapai Amerika dan Eropa, itu kita masih melihat ekspektasi ekspektasi tapering atau normalisasi kebijakan Fed itu agak strong akan terjadi di akhir tahun ini gitu ya. Nah ini memang dengan adanya Delta outbreak, kemudian data-data ekonomi Amerika yang cenderung melemah, melambat, itu potensi akan menyebabkan delay pada timing dilakukannya tapering ini. Namun ini tentunya tergantung bagaimana Fed melihat angka-angka perkembangan ekonomi Amerika saat ini. Apakah itu akan konsisten atau misalnya hanya sementara begitu Delta outbreak terkendali, tekanan terhadap inflasi kembali meningkat. Sehingga ini menjadi menurut saya resiko tapering ini tetap menjadi resiko yang harus kita antisipasi karena uncertainty-nya sangat tinggi. Jadi kita harus mengawasi gitu ya data-data perkembangan ekonomi AS, termasuk statement-statement dari Fed yang diperhatikan terus oleh market. Ya harapannya memang tapering ini tidak akan menimbulkan dampak cukup sebesar yang terjadi di episode tapering tahun 2013 gitu ya. Jadi kita lihat so far perkembangan market masih cukup kondusif, yield US Treasury tidak meningkat signifikan, pergerakan di pasar keuangan domestik juga masih kondusif ya, nilai tukar rupiah masih terjaga stabil, yield obligasi juga masih cukup rendah. Jadi kita sebenarnya punya basis yang bagus nih, harapannya tekanan tidak akan terlalu besar kalau misalnya memang terjadi tapering tahun ini. Baik, Bu Dian, banyak juga ekonom dan juga analis yang memperkirakan bahwa dampak tapering ini tidak akan separah seperti yang terjadi di tahun 2013 lalu. Nah, Anda melihatnya seperti apa dan juga apakah pasar kita menurut Anda siap untuk menghadapi tapering di tahun 2021 dan juga 2022 nantinya? Baik, akan lebih baik kalau ekonomi Indonesia itu sudah bisa kembali pulih pada percepatan ekonomi gitu ya. Jadi kan memang kita harapannya di Q4 kita sudah bisa kembali mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga kita punya basis yang baik, posisi yang baik meskipun kita menghadapi tekanan eksternal berupa sentimen tapering misalnya. Itu satu. Namun di sisi lain kita juga melihat sebenarnya faktor fundamental eksternal kita dalam arti variabel-variabel seperti ekspor impor ya, current account defisit, cadangan devisa itu sebenarnya masih cukup bagus gitu ya. Kita tahu trade masih diharapkan mencatat surplus sehingga harusnya ada supply devisa masuk ke perekonomian Indonesia. Kemudian kita tahu cadangan devisa juga mencapai level tertingginya. Ini juga bisa mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah gitu ya. Jadi menurut kami sih memang dampaknya kemungkinan tidak akan sebesar yang terjadi di tahun 2013. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.